Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, sebelum kita mulai tutorial pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Kita sekarang mau ngaji dulu. Surat apa? Surat Al-Fil. Ya, bareng-bareng ya. Ngaji. Boleh di on mic semuanya. Surah apa tuh? Alfil. Al-Fil. Ya, punten kalau ngaji bareng-bareng suka kepantul suaranya. Yang ngeng-ngeng gitu gini. Mau satu ayat, Dar. Tapi cuma 5 ayat ini teh Alfil. Iya, ya Barengan udah. aja mending Berarti nggak lima, apa-apa. lima orang baca, nanti yang artinya 5 orang gitu. Oh iya, Empat, bisa kan? boleh. Ngebaginya ribet lagi nggak langsung aja we. Ya, Enggak, langsung aja. Nggak apa-apa. di Oh tempat ya duduk. udah. Barengan aja. Kalau nggak dari tempat duduk dari Akbar. Tapi nggak nentu teh urutannya. Langsung Di aja yuk ngaji. Maksudnya gimana sih? Apa kita ngaji dalam hati masing-masing aja? Nggak, maksud aku tempat duduk tutor. Jadi Akbar, aku, Cece gitu maksud aku. Oh ya, ngerti-ngerti. Ya udah, boleh kalau mau kayak gitu. Sok, Akbar dimulai dari Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dar, ترميهم بحجارة من Kenapa kamu udah kan? kerjaan Aku ke asmi maf'ul. mau ngapain itu? Aku juga belum. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul Oh, azim. Amin. Berarti kita sekarang langsung lanjut ke penyakit ya. Kemarin kan karena GERD-nya belum beres, jadi boleh dilanjutin sama kelompok satu atau dari kelompok lain. boleh dari kelompok 1. Yang Share Rin, screen-nya siapa? Kalau aku boleh aku bantu share screen. Ini ke Pambudi ya. Berarti harus jadi co-host ya? biasanya Enggak, mah ini diizinin aja. Ini Iya. izin lanjutin yang kemarin kan ya? ya. Iya Kang, lanjutin yang kemarin. Boleh sampai Ini mana aja? di share screen. Nah, ini ya. Kemudian itu sampai faktor resiko atau sign and symptom ya. Ya itu nyampe next. Next. Nah, ini izin mempresentasikan teman-teman. Di sini ada sign and symptom. Nah, ini ada dysphagia, ada odinopagia, ada white close, juga ada gastrointestinal bleeding, terus bisa anemia juga. Terus odinopagia itu kayak rasa sakit di bagian tenggorokan gitu kalau nggak salah. Mungkin kalau ada yang salah dikoreksi ya. Terus juga ada, nah itu untuk dari si apa bisa gejalanya gitu. Terus di sini ada yang bagian eh, ekstra esofagealnya. Nah, ini bisa menyebabkan dia otitis media, terus juga bisa asma karena kan eh, dari esofagusnya mungkin adanya erosi gitu atau obstruksi atau peradangan. Terus juga bisa faringitis, bisa laringitis, terus ini mungkin dibaca aja.
Boleh di next, Mat. Nah, ini ada fotogenesis. Jadi ketika reflux, reflux ini dia dapat terjadi ketika lower esophageal sphincter dia mengalami disfungsi. Nah, terdapat dua pola akan terjadinya disfungsi dari lower esophageal sphincter tersebut. Adanya hipotensif dari lower esophageal sphincter, terus juga ada patologi dari transier relaksasi dari lower esophageal sphincternya. Nah, terus adanya hiatal hernia, dia menjadi salah satu faktor pencetus juga adanya lower esophageal sphincter menjadi relaksasi transien. Nah, juga pasien dengan skleroderma itu biasanya menjadi juga penyebab umum dari terjadinya hipotensif dari lower esophageal sphincter. Jadi nanti tuh lebih gampang terjadinya relaksasi eh, ketika adanya hipotensif sama patologi transiernya. Nah, ini mungkin yang tadi ya dari yang sebelumnya gitu, yang obat-obat yang emang dapat menyebabkan GERD gitu. Cuman aku belum tahu mekanisme lebih lanjut dari setiap obat tersebut. Boleh di next, Pak. Nah, ini ada faktor-faktor yang dapat mencetuskan terjadinya GERD ya gitu. Adanya dari obesitas, dari makanan yang berlebih, terus juga dia berbaring setelah makan, terus juga ada gastroparesis akibat dari obat atau idiopati yang ada tadi di table gitu. Yang dari obatnya. Di next, Pak. Nah, mungkin ini eh, ada mekanismenya ya bisa terjadi dari GERD gitu dan ada beberapa gejalanya. Nah, adanya primary dan adanya secondary. Nah, mungkin nanti untuk primary secondary ditambahin catatannya di bawah ya gitu. Pengertian dari primary GERD sama secondary GERD. Nah, terus kalau yang dari primary ini dia adanya bisa dikarenakan obesitas atau juga bisa dikarenakan pada perempuan yang sedang ngandung itu, sedang hamil. Terus juga bisa dikarenakan dari makanan dan juga dari obat-obatan. Nah, dari obesitas dan hamil, otomatis perutnya membesar dan ada beberapa organ yang dia bisa meningkatkan tekanan di intraabdominal. Nah, akan munculnya nanti hianata hernia yang dimana dari perut ini dia akan ya seperti naik lah gitu. Terus nanti dia akan meningkat ketika si organ lain mendesak lambung nyampe bisa terjadinya sphincter itu terbuka. Nah, terus itu tuh bisa juga dikarenakan organ-organ lain yang bekerja atau dia yang berkontraksi juga gitu. Nah, terus nanti dari lower esophageal sphincter ini dia terjadinya penurunan struktur apa yang mendukung yang lainnya tuh organ-organ lain tuh kasarnya menyudutkan gitu sampai akhirnya terjadi sampai akhirnya nanti akan terjadinya eh, esophageal sphincter relaksasi eh, ek- eksesif atau prolong. Nah, lalu selanjutnya dari makanan dan obat-obatan itu juga bisa. Nah, mungkin kemarin nambahin dari Dokter Andro gitu kan, Dokter Andro menambahkan dari kopi, alkohol, coklat, mint, terus fatty meals kayak makanan-makanan pedas, lalu juga asam. Mungkin itu emang ada di jurnalnya gitu, yang nanti dia akan menyebabkan abnormal lower esophageal sphincter relaksasi. Juga bisa dari obat-obatan gitu, dari beta agonis, kalsium channel blocker, anticholinergic juga sama bisa menyebabkan. Nah, dari abdominal relaksasi lower esophageal sphincter ini dia bisa menyebabkan dari prolong transfer lower pada bagian esophageal sphincter relaksasinya. Nah, ini juga si prolong transfer lower ini bisa dikarenakan juga dari adanya GERD yang secondary gitu, dikarenakan adanya autoimun dari kelainan autoimun seperti skleroderma,
juga misalkan adanya dari makanan yang besar, terus juga dari apa ya, lambatnya pengosongan dari lambung gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan dari autoimun, dia akan menyimpan deposit pada bagian bawah tubuh, sehingga setengah dari esofagus, termasuk dari sepertiga esofagus, sehingga nantinya menurunkan peristaltik dan lower esofageal dari ton itu apa ya? Kayak bentar, lower esofageal ton. Ya kayak semacam ya pokoknya dari penurunan peristaltik tersebut dapat menyebabkan dari prolong transier lower dari esophageal sphincter relaksasi. Nah, selanjutnya juga bisa dari yang tadi ya gitu, dari pengosongan lambung yang lambat. Terus nanti dia akan adanya gas yang emang nanti yang ada di dalam perut ini meningkatkan tekanan ke di kardianya. Jadi sehingga gas itu naik yang menyebabkan terbukanya dari katup sphincter tersebut. Kayak ada terbuka paksa, dan mungkin gas tersebut memang bukan yang bisa dilawan oleh sphincter gitu, oleh katup tersebut. Nah, sehingga nanti adanya tekanan pada reseptor, sehingga adanya reseptor di vagusnya, sehingga adanya stimulus di lower esophageal relaxation ini dengan vagus dengan CN10, sehingga menyebabkan dari prolong transier lower tersebut. Nah, dari tersebut nanti HCl di dalam perut ini dia bisa mendorong ke atas gitu kan, oleh adanya tekanan intraabdomen tersebut. Terus juga bisa dikarenakan olahraga gitu, seperti kayak dokter Andro kemarin bilang, oleh sit up gitu kan. Terus juga Bang, dari izin, obesitas. maaf Ya. Bang, izin. Boleh pakai annotate gak? Oh iya, boleh, bentar ya, di ini dulu. Soalnya pakai itu. Annotate itu ini kalau yang annotate itu pakai yang whiteboard ya, ada tulisan whiteboardnya bukan? Kan kan yang di atas itu ada yang view option bukan? Ada nggak tulisan view option? Kalau yang di atasnya nggak ada, Akbar. Ada juga volume. Aku di Atau iPad, yang di Bar. bawah, yang di bawah, Mm-mm. yang di kanan, kiri bawah tuh, yang dekat overtime itu ada. Oh, maaf. Iya, ada. Coba ya, aku coba. Kelihatan nggak? Oke, ya lanjut ya. Nah, dari misalkan tadi ya, dari dia bisa menyebabkan ACL-nya naik dikarenakan olahraga, obesitas, kehamilan, atau misalkan dari posisi yang emang si cairan lambung itu jadi datar, sehingga kayak misalkan contohnya berbaring setelah makan, dia akan repeat damage ke esofagus, sehingga nanti dari normal squamous epitheliumnya eh, adanya metaplasia gitu pada bagian dari esofagus, sehingga pada pasiennya itu adanya baret esofagus tuh kayak seperti baret esofagus tuh ada lesi di bagian apa, esofagusnya gitu ya, karena ada cairan yang keras, maaf ya, cairan keras gitu di lambung tersebut naik, jadi adanya lesi. Kalau misalkan nanti eh, lebih gitu terus nggak ditanganin, masuknya kan overtime gitu, nanti akan menyebabkan adenokarsinoma gitu. Itu pun jarang gitu terjadinya. Lalu selanjutnya dari misalkan dari damage ke esofagus dari HCl tersebut, dia bisa munculnya sekar pada bagian esofagealnya gitu. Terus nanti tuh yang akan menyebabkan berdarah, sehingga pada pasien yang adanya GERD sering berulang gitu, bisa adanya pendarahan pada bagian
atau misalkan kemerahan dan merujuk ke pendarahan pada bagian esofagusnya. Nah, terus di sini ada mechanical dysphagia tuh kalau nggak salah sulit menelan ya, teman-teman. Iya, betul. Iya, Ya, Kak. nah dikarenakan adanya peradangan tersebut itu pada pasien biasanya nanti adanya sulit menelan. Nah, lalu dari meningkatnya HCl tersebut gitu, dia akan adanya heartburn. Heartburn itu seperti rasa sensasi terbakar di dadanya. Nah, mungkin ada komplikasinya seperti nanti kalau misalkan sering terjadi dan tidak diatasi juga komplikasinya tuh ke NERD, non erosive reflux disease gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk yang terakhir dia itu adanya dari regurgitasi atau misalkan kelainan pada katupnya atau karena asam tersebut sehingga pada nanti diaspirasi adanya aspirasi asam di laring dan paru-parunya sehingga nanti mengiritasi pada bagian upper respiratory tract-nya gitu sehingga nanti pada pasien akan adanya batuk akan adanya asma akan adanya suara serak dikarenakan adanya gangguan pada esofagusnya gitu. Nah, mungkin dari penekanan intraabdominal tersebut bisa dikarenakan juga kondisinya karena asam yang emang nanti bisa disebabkan oleh peptic ulcer disease. Mungkin itu teman-teman. Kalau ada yang kurangnya nanti aku tambahin ya di catatan itu. Kayak ada yang ingin tanyakan dulu. Kalau misalkan emang tidak ada yang ditanyakan, boleh di next dulu. Aku mau nanya dong. Oh, boleh, boleh. Tadi itu kan dia ada suara serak ya. Iya. Nah, itu nanti apa namanya? Suaranya itu kayak seraknya itu kayak ada khas atau gimana gitu. Takut gak bisa dibedain sama yang penyakit lainnya. Gitu. Oke, sebentar. Jadi suara seraknya kalau orang GERD itu kayak gimana gitu. Mungkin biasanya kalau seraknya itu muncul pada saat bangun tidur gitu kan. Karena kalau misalkan tertidur dengan asam lambung, kan misalkan contoh sebelum makan kita tiduran, sampai akhirnya ketiduran kan. Nah, biasanya teh kadang awal mula mau berbicara itu kayak serak gitu. Nah, itu teh dari sisa gara-gara gravitasi yang emang HCl-nya dia naik gitu. Cuman aku juga nggak tahu suara seraknya teh kayak gimana. Yang kayak misalkan eh kayak kasar kayak apa ya? Mau berbicara pun awalnya kalau belum nelan air ludah sulit gitu. Lebih ke di pagi hari gitu. Mungkin itu. Kalau ada yang lain ingin menambahkan atau gimana boleh. Mungkin nanti dibaca lagi. Ada lagi. Kalau tidak ada boleh di next dulu. Kan mau nanya, Oh, boleh. itu kan bisa jadi barat esofagus sama yang tadi NERD kan itu di situnya tuh komplikasi. Nah, komplikasinya tuh yang jadi adenokarsinomanya atau dari barat esofagus aja itu udah jadi komplikasi gitu. Oke. Adanya adanya adenokarsinoma itu dikarenakan baret atau misalkan dari tadi teh gimana Fatia? Kan kondisinya tuh disebut komplikasinya tuh baru pas jadi udah ada adenokarsinoma di esofagus. Tapi kalau misalkan baretnya aja itu kayak tanda aja atau misalkan udah ada jadi penyakit yang komplikasi juga gitu. Kalau yang dibaca itu kalau misalkan
baret baret esofagus ini dia tidak diobati gitu kan, nanti itu akan munculnya adenokarsinoma. Tapi kalau misalkan memang udah ada adenokarsinoma tersebut, nanti jadi apa ya? Jadi lebih tambah parah gitu. Akan misalkan dari segi sakitnya atau misalkan gimana nya. Cuman kalau yang aku baca mah memang kalau rata-rata orang GERD yang emang udah beberapa kali itu dia segera konsul gitu. Tapi kalau misalkan di sini kan ada 1 banding 1000 ya gitu. Nah itu tuh biasanya memang Pak terjadinya jarang Fatia. Tapi kalau misalkan itu memang nggak diobatin gitu orangnya cuek gitu, itu baru bisa terjadi adenokarsinoma. Tapi aku nggak tahu kalau emang sebelumnya ada adenokarsinoma gitu. Bisa jadi itu gampang terjadinya GERD juga. Ada lagi yang mau ditanyain nggak teman-teman? Boleh satu lagi nggak? Ya, teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, aku mau nanya. Ada suaranya nggak? Ada. Oh ya, ini ya, aku masih bingung. Kan orang yang asam lambung, kayak reflux asam lambungnya itu, kan kita sering nyebutnya, oh orang ini asam lambung nih. Nah, bisa kita nyebut dia itu GERD, apakah awal dari reflux asam, contoh baru pertama nih reflux dari asam lambungnya. Nah, itu udah bisa disebut GERD atau udah berjalan beberapa lama? Ada kayak onset atau durasinya nggak? Bisa kita nyebut GERD. Oh jadi bisa dikatakan perbedaan perbedaan asam lambung atau misalkan dari perbedaan asam lambung sama GERD. Nah, ya, boleh. Perbedaan asam lambung sama GERD. Nah, mungkin aku juga sambil lihat dulu sebelum perbedaan asam lambung dan kalau misalkan asam lambung, kalau misalkan dilihat dari definisinya gitu ya, mungkin yang lain bisa mengoreksi. Kalau misalkan asam lambung itu dia bisa tidak menyebabkan reflux gitu, tidak menyebabkan rasa terbakar, tapi dikarenakan membedakannya itu yang membedakan dengan GERD itu dia adanya ciri khasnya itu rasa terbakar di dada gitu, panas gitu. Kalau misalkan yang orang asam lambung biasa mah itu mungkin tidak bisa dikatakan GERD karena tidak ada gejala dari rasa terbakar tersebut gitu. Mungkin kerasa panas di bagian perut atau misalkan kayak apa ya, baru kayak enak ke ulu hati atau misalkan gimana. Kalau misalkan yang GERD mah dia ciri khasnya emang rasa terbakar gitu. Tapi ada pendapat dari yang lain nggak gitu? Takutnya aku salah gitu. Nah, kalau misalkan yang perbedaan primary dan secondary, itu ya izin menambahkan kalau yang primary itu dia emang yang mempengaruhi dari emang faktor yang langsung mempengaruhi lower esophageal sphincter gitu. Dia tanpa didasari oleh penyakit. Tapi kalau misalkan yang secondary itu bisa yang ciri khasnya itu oleh gangguan akibat penyakit lain yang bisa memperparah atau memperburuk dari reflux asam lambung tersebut. Perbedaan primer sama sekunder, sama secondary gitu. Itu. Itu sih paling. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Minta izin mungkin aku mau izin nambahin yang tadi. Boleh, Kak Pak. Teta tadi nanya ini ya, kapan dikatakan GERD atau asam lambung?
Ya, Nah, ya. nah jadi kalau yang aku baca mah, jadi kalau GERD itu biasanya kalau orang awam dia sebutnya asam lambung naik. Nah, jadi sebenarnya kalau dari definisi, kalau asam lambung itu yaitu si cairan asam yang ada di lambung gitu. Sedangkan kapan dia dikatakan GERD? Ya dia dikatakan GERD apabila dia muncul tanda-tanda sesuai dengan yang ditemukan dari penyakit asam apa penyakit GERD tersebut. Tadi mungkin yang udah disebutin sama Kang Calit tadi salah satunya itu yang paling khas itu adalah adanya heartburn di dada gitu. Mungkin kayaknya itu ada tambahan. Mungkin izin menambahkan juga buat kayak asam lambung biasa mah itu kan kayak misalkan adanya nyeri ulu hati terus bersendawa berlebihan gitu, panasnya di perut, mungkin itu bisa menjadi pembeda selain dari bahasa awam gitu, bahwa dari gejala juga ada loh gitu yang membedakan asam lambung naik dan GERD itu. Berarti Oh, nggak GERD mah ya gimana? berarti nggak bisa kayak kita eh apa namanya mendefinisikan dari kayak onset gitu ya. Jadi contohnya kalau baru pertama nih, pertama dia langsung rasa perih kayak kebakar gitu, bisa udah langsung kayak ada tanda-tanda GERD, ya udah berarti pasiennya ini kemungkinan GERD, bisa gitu ya. Nggak perlu dari onset atau durasi yang terus menerus. Nah, biasanya orang yang asam lambungnya sering gitu untuk bisa terjadinya GERD, karena dari definisinya juga gangguan kronis gitu yang asam lambung dia naik ke nyampe esofagus gitu sih. Tapi kalau misalkan terjadi gejalanya itu seminggu hanya 2 kali asam lambung, itu tidak, itu jangka menuju kronisnya lama. Tapi kalau misalkan dia seminggu atau sehari, dalam seminggu tersebut tiap hari terjadi asam lambung yang naik, otomatis nanti akan bisa dikatakan GERD ketika udah kronis, bisa mungkin kasarnya mah asam lambung itu akut lah gitu. Terus kalau GERD itu udah kronis gitu, lebih dari 14 hari atau misalkan dari onsetnya yang sehari itu berulang gitu sih. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin lanjut aja. Boleh Ahmad di next. Nah, ini ada algoritma diagnosis dan treatmentnya gitu ya terhadap GERD. Nah, kita bentar. Nah, untuk dari tipe kalian itu ada yang alarm, ada gejala, peringatan gejala yang akan timbul, dia bisa diberikan EGD, cuman EGD itu bisa dilakukan esophago duodenoskopi gitu. Kalau misalkan emang ada tanda-tandanya. Nah, terus dilihat gitu. Dia apakah adanya ulcer, erosi, terus juga Barrett esophagus, terus juga apakah ada cancer, apakah normal. Nah, nanti kalau udah dilakukan, misalkan itu udah dilakukan. Nah, terus juga kalau misalkan ada alarm, ada peringatan. Nah, nanti kan yang sekarang yang alarm sign abses itu dia merujuknya tidak ada tanda-tanda bahaya atau misalkan tidak ada tanda-tanda dari komplikasi. Nah, terus nanti kita lihat gitu dari lifestyle-nya, terus dari OTC itu over the count. Nah, bisa dilihat dari lifestyle, terus juga dari penggunaan antacid-nya juga, terus dari obat-obatan yang sering dikonsumsi. Nah, lalu nanti itu kita lihat dari gejala yang emang
misalkan terus-menerus gitu setelah dicek dari lifestyle-nya, kalau misalkan terus-menerus nanti akan diberikan obat yang reseptor antagonis sama atau misalkan dari PPI. Nah, kalau misalkan dia tidak ada persisten dari gejala tersebut, bisa dilakukan ditindak lanjut dari konservatif, bisa dipantau pasiennya apakah terjadi lagi atau enggak. Maksudnya itu sistemnya pemantauan atau evaluasi. Nah, kalau misalkan dia terjadi setelah diberikan PPI, nah baru nanti itu dilakukan EGD esopagogastro duodenoskopi gitu. Barulah nanti dilihat apakah ada ulcer kayak erosi, Barrett esophagus, cancer atau misalkan normal. Nah, nanti akan diberikan lagi PPI bead. Nggak tahu ya kalau PPI bead itu apa, atau misalkan sama kayak PPI. Nah, terus nanti kalau misalkan emang ada gejala muncul lagi, nanti dia bisa diberi setelah 24 jam gitu ya, akan dicek lagi pH-nya. Nanti itu kalau misalkan muncul gejala terus dicek pH-nya setelah 24 jam, nanti itu akan diberikan anti-reflux atau endoluminal gitu. Nah, ini juga dari gejala tersebut juga bisa, misalkan dari persisten berhenti di pemberian PPI pertama gitu. Pemberian PPI pertama dia berhenti, nah nanti bisa dilanjutkan terapinya, akan tetapi nanti itu secara penurunan pemberiannya itu secara pemberhentiannya itu obat tersebut secara berkala dan bertahap gitu. Nah, terus misalkan nanti udah sampai pasien itu enggak ada apa-apa, jadi ya udah gitu. Tapi kalau misalkan emang ada lagi, baru nanti dicek pH-nya, nanti diberikan anti reflux atau endoluminal gitu. Jadi kalau yang ini mah kalau yang alarm sign present itu intinya yang emang adanya komplikasi atau misalkan dari GERD tersebut yang udah berulang baru langsung dilakukan EGD. Tapi kalau yang sebelahnya lagi, dia dicek dulu gitu, ditanyakan dari kesehariannya, riwayatnya, merokok, terus juga makanan yang dikonsumsi, dari obat-obatannya. Baru nanti kalau misalkan nggak ada, ya udah pengecekan gitu, pemantauan. Nah, kalau misalkan emang ada lagi munculnya gejala, baru nanti diberikan PPI KID gitu. Nah, itu nggak tahu kalau PPI KID itu apa. Misalkan udah nggak ada nih baru lanjutin aja terapinya gitu. Lanjutin terapi, tapi dia itu nggak bisa langsung di stop, karena takutnya dengan dia lalai atau memakan makanan dari terus juga, nah itu bisa kambuh lagi. Tapi bisa dilakukan yaitu secara berkala, misalkan dilakukan seminggu, itu dosisnya dari seminggu itu harus harus 1 minggu. Ada 1 minggu itu kan 7 hari, bisa 1 hari itu 2 kali misalkan. Nah, minggu pertama tetap 2 kali, terus nanti minggu kedua boleh nanti dikurangin, tapi dilihat dari efek pengurangan tersebut. Kayak gitu sih paling untuk algoritmanya, dikasih PPI, kalau enggak anti reflux endoluminal. Terus juga diberikan dari over the counter antacid, jadi untuk melawan asam lambungnya nanti dikasih obat-obatnya. Cuman aku belum nyantumin dan belum nemu gitu obat-obatnya teh bukan golongan, nama merek dagangnya apa aja, itu aku belum nemu. Mungkin nanti itu aku tambahin. Mungkin itu buat algoritma. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Enggak nanyain sih sebenarnya, cuman ada tambahan dikit mungkin. Oh, boleh. Yang obat PPI itu kan dia kan proton pump inhibitor. Itu tuh kayak omeprazol, dia tuh 20 mg, terus lansoprazolnya itu 30, terus pantoprazolnya itu 40 mg, terus esomeprazolnya itu 40 mg, terus ada juga rabeprazol itu 20 mg. Terus selain PPI ini tuh dia tuh bisa dikasih obat-obat symptom relief-nya.
Dia itu yang H2 reseptor blocking agents kayak simetidin, ranitidin, famotidin, sama nizatidin. Itu sebenarnya udah aku cantumin di tabel yang Jidox, nanti bisa kalian lihat aja. Oke. Oke, makasih Cece. Buat yang lain ada lagi yang mau bertanya atau ditambahkan? Atur nuhun Cece. Ada nggak, guys? Kalau nggak, kita lanjut ke penyakit selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Penyakit apa ini? Gastritis mah. Gastritis, man. Oke, oke. Baik, yang selanjutnya ini gastritis. Nah, jadi kalau gastritis itu, kalau dari secara definisi, dia itu adalah peradangan pada mukosa lambung. Nah, terus gastritis ini juga, dia peradangannya itu bisa infeksius ataupun bisa imunologis yang terjadi pada mukosa lambung tersebut. Nah, terus kalau diklasifikasiin itu, gastritis itu bisa diklasifikasiin kalau berdasarkan tingkat keparahannya, itu ada yang akut sama ada yang kronis. Kalau yang akut itu nanti jelasin lah. Terus bisa juga dilihat dari histologis peradangannya, itu dia nanti berhubungan dengan etiologinya gitu. Nah, itu bisa dilihat dari tabelnya yang di atas. Jadi kalau klasifikasinya itu tadi, bentar ya. Ini salah ya. Ini yang aku kelihatan nggak? Enggak ya? Nggak kelihatan Apanya, Bah? anotetnya. Enggak. Nggak bisa yang pakai ini doang gitu ya? Yang pakai apa sih namanya? Eh, cuman pakai laser. Adalah. Nah, jadi kalau yang di tabel itu dibagi tadi kan ada yang akut gastritis, terus ada yang kronik kan. Ini sebenarnya yang bentuk paling utamanya. Nah, terus kalau yang akut, dia paling umumnya itu penyebabnya itu adalah dari infeksi Helicobacter pylori, dari bakteri Helicobacter pylori. Dia itu adalah bakteri yang paling sering menyebabkan akut gastritis. Nah, tapi bakteri lain juga dia tetap bisa, yaitu bisa dibaca lah ya, yaitu bakteri-bakteri selain dari H. pylori itu. Ada yang Helicobacter helmani, Plemon- Plegmonous, dan lain-lain. Nah, terus kalau kronik, kronik itu dia dibagiin lagi jadi 2. Ada tipe A, ada tipe B. Tapi ada di buku lain itu dia nggak dibagiinnya berdasarkan tipe, tapi dia dibagiin lagi berdasarkan penyebabnya, yaitu penyebabnya itu ada yang autoimun, sama ada yang karena H. pylori. Nah, kalau yang indeterminate itu aku nggak tahu sih itu apa, soalnya aku nggak nemuin juga. Yang nanti bakal dibahas itu di kronik itu tipe A dan tipe B. Terus ada juga yang uncommon atau jarang, jarang banget. Itu ada yang limfositik, eosinophilic, Crohn's disease, sarkoidosis, dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk pada gastritis itu yang paling sering, kalau di akut itu karena Helicobacter pylori, kalau yang di kronik itu nanti yang ada tipe A dan tipe B. Nah, terus gastritis itu dia tidak memiliki manifestasi klinis yang khas. Jadi dia nggak ada ciri khas penyakit apa, dia nggak ada ciri khas gitu gastritis ini, tanda-tandanya. Boleh di next month. Guys, ini azan mau dilanjutin dulu atau tunggu selesai azan? Lanjutin dulu aja. Nah, kita masuk ke yang akut gastritis. Nah, jadi kalau gastritis akut, seperti namanya akut, yaitu dia peradangan pada lapisan dinding lambung yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi dia tiba-tiba aja terkena serangan gitu. Nah, terus kalau pada penemuan histologisnya nanti pada mukosanya itu akan didapatkan adanya infiltrat neutrofil.
Terus juga nanti ada edem pada mukosa serta ada hiperemia di mukosanya. Next, Mat. Nah, jadi kalau untuk etiologinya itu bisa karena adanya infeksi bakteri ataupun penggunaan obat-obatan, terus bisa juga karena konsumsi alkohol ataupun makanan. Makanan di sini itu contohnya kayak makanan dia yang terlalu pedas, terlalu asam gitu. Yang nanti ujung-ujungnya itu bisa menyebabkan kerusakan pada mukosa lambung. Jadi sebenarnya yang menyebabkan gastritis ini karena nanti ada terjadi kerusakan dari mukosa lambung. Makanya di sini tertulis gastritis akut itu dapat disebabkan oleh karena berkurangnya dari sekresi lendir di lambung, terus gangguan dari barrier di mukosanya, ataupun karena berkurangnya aliran darah. Yang dimana ini bisa dilihat kalau dari gambar. Ini bisa dilihat kalau dari yang gambar ini kalau yang normalnya kita bisa lihat di mana di sini normalnya lapisan mukosanya dia masih lapisan mukusnya dia masih apa? Masih tebal. Terus mukosanya juga dia besar gitu. Sehingga di sini untuk dari barriernya sendiri itu dia masih bisa menahan baik itu dari karena adanya apa? Karena ada asam lambung itu jadi dia bisa menahan. Akan tetapi karena tadi yang faktor-faktor itu dari yang etiologi itu dia bisa menyebabkan nanti gangguan dari si mukosanya tersebut gitu. Sehingga kemampuan dia untuk defense itu jadi berkurang. Kemampuan dia untuk defense itu jadi melemah gitu. Karena ada faktor-faktor tadi itu gitu. Sehingga nanti yang dia bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada mukosanya itu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa eh, apa mukosa lambung itu kan dia sebenarnya dia tahan asam memang. Akan tetapi dia dibantu dinetralkan oleh mukus serta paparannya itu dia nggak langsung ke mukosanya kan karena lewat mukus dulu yang dinetralize itu. Nah, kalau nggak ada sehingga langsung terpapar ke mukusnya sehingga nanti rentan untuk terjadi iritasi pada mukosa si lambungnya itu gitu. Nah, boleh di next. Nah, untuk patogenesisnya nanti ada di belakang itu nanti kegabung sama yang kronik juga ya. Nah, kalau untuk manifestasi klinisnya, jadi kalau gastritis akut itu dia dapat bersifat asimptomatik atau nggak ada gejala. Atau biasanya kalau orang bergejala pun dia akan mengeluhkannya terjadinya nyeri epigastrik atau nyeri ulu hati disertai dengan adanya mual dan juga bisa dengan muntah. Terus kalau untuk derajat dari keparahan dari nyerinya ini, tiga nyeri utamanya ini, dia bervariasi setiap orang jadi nggak sama setiap orang gitu. Makanya tadi kan nggak ada manifestasi klinis yang khas pada gastritis gitu. Terus, tapi bisa kalau pada kasus yang parah, bisa sampai terjadi adanya erosi mukosa, ulcerasi, terus bisa terjadi pendarahan pada lambungnya, terus ada hematemesis atau muntah darah. Karena tadi pendarahan itu, terus kan dia ada muntah, sehingga muntahnya bisa ada darah, melena, ataupun jarang terjadi karena ada pendarahan juga, dia bisa kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Boleh di next, Mat. Nah, untuk pemeriksaannya, karena tadi kan yang paling sering itu dia karena adanya bakteri kan, H. pylorus itu, sehingga pemeriksaannya itu lebih merujuk ke pemeriksaan untuk melihat dari, pertama melihat dari si mukosanya, sama untuk mendeteksi dari si kerusakannya itu udah separah apa sama si apa untuk mendeteksi si H. pylorinya itu, yaitu dengan cara invasif atau dilakukan endoskopi gitu. Nah, nanti endoskopi terus nanti akan diperiksa rapid urease. Urease itu dia salah satu zat yang dikeluarkan oleh H. pylori. Terus dilihat juga dari apa histologinya, terus bisa juga dilakukan kultur. Sama bisa dilakukan juga serologi sama urea breath test karena tadi yang ureumnya tinggi itu kan. Di aku layarnya nggak bisa dikecilin, bentar ya. Nah, sama bisa juga eh,
dilakukan antigen untuk memeriksa dari si bakterinya itu. Boleh di next, Mat. Nah, yang selanjutnya itu kronik gastritis. Nah, kalau kronik gastritis, dia itu peradangannya karena dia kronis, peradangan pada lapisan dinding lambung yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Terus kalau gastritis kronis, dia berkembangnya perlahan. Terus gejalanya itu cenderung dia lebih ringan dibandingkan dengan yang akut. Tapi jangka waktunya panjang lama. Nah, terus kalau gastritis kronis, kalau secara histologisnya itu, dia terutama terdirinya itu adalah limfosit sama sel plasma. Adapun biasanya itu tapi jarang ditemukan neutrofil, tapi itu tadi jarang sama sangat sedikit sekali. Boleh di next, Mat. Nah, kalau untuk etiologinya dia sama, kurang lebih sama yang akut. Karena dari yang akut pun dia bisa berkepanjangan sampai menjadi yang kronis. Cuman bedanya itu ada tambahan autoimun kalau pada yang eh, kronik ini. Nah, di mana sama paling umumnya juga karena adanya Helicobacter pylori dan adanya autoimun. Cuman biasanya autoimun itu dia hanya 10% dari gastritis kronis. Jadi 90%-nya itu karena H. pylori. Kalau untuk autoimun itu biasanya hanya 10%. Boleh di next. Nah, kalau tahap awalnya gastritis kronis itu biasanya itu pertama gastritis superficial. Superficial itu jadi maksudnya dia terjadi perubahannya itu nanti pada bagian permukaan mukosanya terlebih dahulu. Jadi nanti dia tuh mulainya dari lapisan mukosanya dulu, mulai terjadi perubahan kayak mulai berkurang, mulai sedikit gitu. Biasa terus juga biasa ditemukan ada edema, terus ada infiltrat juga. Nah, terus nanti yang kedua, tahap selanjutnya baru mulai nanti terjadi atrofi. Jadi nanti si inflamasinya itu sudah meluas sampai ke dalam si mukosanya. Jadi yang awal tuh cuma di permukaan gitu. Nah, yang kedua ini dia sudah sampai ke dalam mukosanya, yang sampai dia merusak kelenjar-kelenjar yang ada di dalam situ gitu. Terus nanti kalau kronis yang akhirnya itu tahap akhirnya nanti atrofi lambung. Jadi keseluruhan lambung gitu. Sampai struktur kelenjarnya itu dia hilang, tapi dia sudah tidak ada dari infiltrat inflamasi. Nanti si patogenesisnya ada di akhirnya. Boleh di next lagi. Nah, kalau dari ini yang pertama Helicobacter pylori. Jadi tadi itu kan ada dua yang H. pylori sama ada yang autoimun. Jadi kalau yang H. pylori ini dia yang akut, biasanya kalau akut itu kan bersifatnya subklinis. Di mana kalau H. pylori sebenarnya itu dia paling sering munculnya itu di gastritis antral atau yang akut tadi yang di awal dijelasin. Nah, cuman pada beberapa individu ini yang untuk sampai yang ke kronis, dia itu bisa sampai untuk untuk bisa sampai terkena pada bodi lambung sama bagian fundusnya. Nah, jadi kalau awalnya itu dia itu cuma terjadi pada bagian antral kalau masih ingat dengan struktur lambung. Jadi lambung itu kan dia fundus atas, bodi, baru antral bagian paling bawah. Nah, H. pylori itu sebenarnya kan dia bersifat akut. Nah, dia biasanya cuma terkena di antral aja. Cuman biasa lama-kelamaan dia bisa berkembang sampai nanti dia terkenanya pada bagian bodi lambung sama fundus sama sampai pada bagian paling atas gitu. Sehingga nanti karena ada infeksi darah H. pylori ini, dia akan mengakibatkan berkurangnya serat parietal gitu. Di mana serat parietal itu kalau nggak salah dia kan yang mensekresikan asam. Nah, sehingga nanti akan terjadi penurunan dari sekresi asam. Karena penurunan dari sekresi asam, sehingga nanti akan terjadi peningkatan sekresi gastrin sebagai kompensasi kekurangan asam. Supaya kan sebenarnya bisa supaya si gastrin ini kan dia fungsinya untuk menstimulasi sekresi dari asam lambung yang ada di sel parietal. Nah, karena si asam lambungnya ini berkurang, sehingga akan terjadi peningkatan sekresi dari gastrin.
Akan tetapi walaupun sekresi gastrinnya ini tinggi, tapi kan si sel parietalnya udah nggak ada. Jadi dia udah nggak bisa sekresi dari asam gitu. Sehingga akan terjadi hypergastrinemia. Jadi nanti si gastrin ini dia banyak ditemukan di dalam darah gitu. Boleh di next. Nah, terus kalau sebenarnya terus kenapa sih H. pylori dia bisa nyebabin infeksi? Nah, jadi H. pylori itu dia sebenarnya dia sudah beradaptasi dengan kondisi di lambung gitu. Yang ada lendir lambung itu. Nah, tapi sebenarnya untuk mekanisme bagaimana cara pylori nyerangnya itu, dia sebenarnya itu tidak diketahui. Cuman dia itu ada virulensinya, bagaimana cara menginfeksi. Pertama, dia flagelanya. Dia memungkinkan si H. pylori-nya ini dia bisa bergerak di lendir yang kental. Karena mukosanya itu kan dikelilingi oleh lendir ya, oleh mukus. Nah, jadi karena dia ada flagela sehingga dia bisa bergerak dengan bebas gitu. Terus dia mensekresikan yang namanya ada urease. Makanya nanti salah satu pemeriksaannya itu nanti ada pemeriksaan gas urease kan. Nah, jadi urease ini digunakan untuk meningkatkan pH lambung dari angka yang normal gitu. Dari angka yang asam. Karena kan di lambung itu kan dia asam ya, selain dari mukus. Supaya dia tetap aman, dia juga membantu untuk meningkatkan dari pH-nya tersebut gitu. Dengan mensekresikan urea. Terus juga dia ada adesin, di mana itu untuk dia supaya bisa melekat pada sel-sel foveolar di permukaan. Terus juga dia ada toksin yang nanti eh, mungkin dia bisa terlibat dalam perkembangan dari ulkus. Nah, nanti dari faktor-faktor ini memungkinkan ketidakseimbangan dari pertahanan mukosa yang ada di gastro. Sehingga nanti karena kerusakan itulah nanti yang akan menyebabkan terjadinya infeksi gitu. Yang akan menyebabkan terjadi inflamasi atau peradangan. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini gastritis autoimun. Nah, jadi kalau gastritis autoimun tadi yang udah disebutkan bahwa dia itu kurang dari 10% dari penyakit dari gastritis kronis. Nah, biasanya itu ditandai dengan adanya antibodi terhadap sel parietal pada pemeriksaan serum. Terus juga nanti ada terjadi penurunan kadar pepsinogen 1 dalam serum. Terus ada hyperplasia dari sel endokrin antral. Terus dia bisa menyebabkan kekurangan vitamin B12. Sehingga nanti akan terjadi anemia pernisiosa dan perubahan neurologis. Serta adanya gangguan dari sekresi asam lambung atau aklorhidria. Boleh di next. Nah, jadi kalau gastritis autoimun ini nanti sel parietalnya hilang. Sama seperti yang H. pylorus. Nanti itu sel parietalnya hilang, tapi dia dimediasi oleh imun. Dan juga nanti akan terjadi penurunan dari sekresi asam lambung. Nah, nanti karena sekresi asam lambung kurang, merangsang pelepasan gastrin, menyebabkan hypergastrinemia. Terus nanti akan terjadi hyperplasia sel G karena nanti kan terjadi peningkatan sekresi dari gastrin sehingga nanti selnya terus-terusan sehingga akan nanti terjadi hyperplasia. Terus nanti kalau karena ada kekurangan faktor intrinsik sehingga nanti akan menyebabkan penurunan dari penyerapan vitamin B12 di leum. Nah, terus juga nanti terjadi penurunan konsentrasi serum pepsinogen 1 karena nanti akan terjadi kehilangan juga sel SIF gitu. Nah, boleh di next. Nah, ini untuk perbedaannya, ini mungkin bisa dibaca aja ya. Kalau kalau H. pylori itu peningkatan asamnya itu meningkat, tapi kalau di autoimun menurun. Terus kalau gastrinya dia normal, tapi biasanya itu ditemukan meningkat. Kalau di autoimun itu dia meningkat. Gitu. Ini boleh dibaca aja nanti.
Boleh di next. Nah, untuk pemeriksaannya dia histologi organisme itu kan tadi untuk yang apa? Untuk yang H. pylorus, terus tes serologi ini kurang lebih sebenarnya tesnya untuk yang H. pyloris. Kalau misal yang pemeriksaan untuk antibodi apa? Yang autoimun itu untuk apa? Di tes serologi juga untuk ditemukan adanya eh, antibodi di dalam tubuh kita terhadap apa? Terhadap sel-sel di dalam lambung. Boleh di next. Nah, jadi kalau untuk mekanismenya sendiri, ini yang tadi kan bisa karena ada faktor apa? Karena ada yang infeksius ataupun non infeksius ataupun bisa karena adanya stres. Nah, karena faktor-faktor itu sehingga tadi dia akan terjadi penurunan dari mucosal defense di gastrik. Nah, sehingga nanti asam lambungnya dia akan menyebabkan erosi di gastrik mukosa. Karena kan gastrik mukosa itu dia bisa tahan asam karena ada mukus. Nggak ada mukus sehingga dia akan terkena terus asamnya. Karena dia terkena terus asamnya lama-lama dia akan erosi sehingga. Nah, makanya nanti dia bisa menyebabkan gastrik ulcer. Terus karena terjadi erosi, dia akan mengaktifasi dari kemoreseptor sama mekanoreseptor. Sehingga nanti akan terjadi akan dikirimkan visceral afferent sinyal yang akan menstimulasi kemoreseptor di medula sehingga nanti akan terjadi nausea atau vomiting atau mual muntah. Terus juga nanti akan terjadi aktivasinya nociceptor, makanya bisa ada ditemukannya dari epigastric pain sama bisa juga dispepsia. Biasanya kalau dispepsia itu dia ketidaknyamanan biasanya setelah makan, ya biasanya setelah makan. Nah, terus karena adanya erosi, sehingga akan terjadi perekrutan dari agen-agen inflamasi. Makanya di mana kalau inflamasi yang awal itu kan nanti akan neutrofil. Nah, makanya kenapa kalau yang di akut itu biasanya ditemukannya neutrofil. Itulah nanti yang disebut dengan akut gastritis ataupun inflamasi akut pada gastrik mukosa. Nah, terus kalau misal itu dia terus berlanjut, oh dia annotate. Nah, kalau misal dia terus berlanjut, ya kan, nanti lama kelamaan yang dipanggil itu bukan lagi neutrofil, udah sampai limfosit sama plasma sel. Makanya nanti makanya kalau terus berlanjut, dia akan nanti akumulasi di gastrik mukosanya. Nah, nanti sehingga bisa terjadi adanya metaplastik atrofi pada gas apa pada, nanti akan terjadi environmental metaplastik atrofi gastritis atau terjadi metaplastik atrofi pada bagian mukosa lambungnya. Nah, terus kalau yang kronik tadi kan salah satu ada yang autoimun. Nah, jadi kalau yang autoimun itu karena tadi adanya autoimun yang diasosiasi oleh leukosit antigen atau HLA B8 sama LADR3 di mana itu protein yang di apa ekspresikan oleh imun sel di permukaan sehingga nanti antibodinya itu dia akan menghancurkan parietal sel dan intrinsic faktor di gastric body dan fundus. Makanya nanti disebut autoimun metaplastik atrofi gastritis. Nah, itulah nanti yang disebut atropik gastritis atau kronik inflamasi dari gastrik mukosa. Nah, nanti sel inflamasi dia akan menghancurkan gastrik glandular epithelial cell yang dimana nanti gastrik mukosal atrofi dan metaplasia akan terjadi di mukosa sel di dalam apa? Di dalam lambungnya. Nah, sehingga nanti akan terjadi hipoklohidria atau penurunan dari cairan asam di lambung karena kehilangan dari sel parietalnya. Terus karena kehilangan parietal sel, terus juga penurunan intrinsic faktor, terjadi penurunan absorpsi dari vitamin B12 sehingga terjadi defisiensi vitamin B12 yang nanti bisa menyebabkan anemia. Terus juga
karena tadi penurunan dari sekresi asam terjadi juga penurunan dari absorpsi dari iron atau zat besi sehingga terjadinya anemia defisiensi zat besi. Nah, terus karena penurunan dari asam lambung, terus juga terjadi penurunan inhibisi dari sel G, sehingga nanti menyebabkan dari hypergastrinemia karena peningkatan apa? Peningkatan sekresi dari gastrin karena kan penurunan asam lambung, sehingga nanti kan sel gastrin akan disekresikan untuk merangsang sel parietal untuk sekresi asam lambung. Tapi sel parietalnya nggak ada, sel gastrinnya terus-menerus untuk dikeluarkan karena nggak ada feedback negatif juga ke gastrin gitu. Sehingga menyebabkan gastrinnya meningkat di dalam darah. Terus nanti gastrin itu dia bisa berikatan dengan kolisistokinin B, reseptor pada parietal sama enterochromaffin like sel di gastric body sehingga terjadi peningkatan CCKB signalin sehingga terjadi peningkatan dari sel proliferasi dan penurunan apoptosis dari sel sehingga nanti akan terjadi hyperplasia sel atau peningkatan dari jumlah sel. Terus nanti akan terjadi gangguan lah pada pertumbuhan dari epiteliumnya sehingga nanti akan terjadi peningkatan dari high grade dysplasia atau bisa meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya tumor ataupun adenoma karsinoma gitu. Nah, tadi mungkin tambahan dikit, kenapa sih bisa terjadi metaplasianya gitu kan atau terjadi atrofinya? Karena kan nanti mukosanya udah hilang. Mukosanya udah hilang sehingga nanti dia terus menerus terpapar oleh asam. Karena dia terus terpapar oleh asam, oleh karena itu makanya tubuh dia akan berusaha supaya sel ini tuh dia nggak rusak oleh asam sehingga dia akan mengganti selnya dengan sel yang tahan asam gitu. Salah satu contoh sel yang tahan asam itu contohnya kayak yang ada di duodenum gitu. Mungkin itu sih. Mungkin Cia boleh nambahin. Jujur aku nggak ngerti mengenai treatmentnya apa. Jadi mungkin teman lain yang dari kelompok lain bisa ngebantuin yang dari kelompok satu atau kelompok tiga. Sama mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh. Mungkin mau nambahin dari yang ininya dulu apa izin nambahin dikit dia yang ini patgennya. Nah, tadi kan selain dia jadi yang peningkatan jumlah sel atau dari hiperplasianya dia juga kan bisa terjadi displasia. Kenapa bisa jadi ada komplikasi ke si adenokarsinoma atau karsinoid tumornya. Nah, kan tadi kata Akbar tuh udah bilang kalau si mukosanya tuh kan udah makin terkikis terus. Nah, karena makin terkikis terus dia tuh bisa jadi si atrofi ini yang bentar aku annotate. Nah, dia tuh kan terkikis terus. Nah, di sini kan ada hipoklori hipokloridia. Nah, karena hipokloridia terus menerus dia kan menyebabkan terjadinya hilangnya sel parietal terus menyebabkan adanya penurunan si produksi asam lambung karena terus penurunan jadi dia akan menyebabkan si ada peningkatan si yang sel G yang gastrinemia jadi bakal ada peningkatan si produksi gastrinnya karena terus ada produksi gastrin terus akan ada mengaktifasi reseptor kolisistokinin sama sel nantinya kan jadi hiperplasia tapi sebenarnya bukan cuman hiperplasianya aja, tapi bisa juga jadi displasia. Displasianya itu kalau hiperplasia kan peningkatan jumlah sel. Nah, kalau displasia itu dia ada ada perubahan epitel sel. Nah, jadi perubahan karena mukosa lambungnya itu enggak terkikis terus karena si asamnya tadi, maka sel epitel lambung itu berubah jadi kayak sel epitel usus, makanya disebut jadi
si displasia. Nah, kalau displasia ini lama-kelamaan dia bakal jadi adenokarsinoma sama karsinoid tumor. Dan biasanya kasus gastritis ini kalau 0,3% dari kasus ini tuh yang udah kronis itu pasti bakal ke jadinya tumor gitu. Sama aku mau nambahin yang sebelumnya juga yang apa sih yang tanda dan gejala. Aku kalau treatmentnya juga sama sebenarnya di semua buku, kurang baik di Robin, di Harrison sama di Schlesinger itu dikit. Tapi kalau misalkan klasifikasi tanda dan gejalanya sebenarnya tadi kan di yang tim B ada kurang jelas. Jadi kalau bisa dilihat di itu mat di sebelum slide-slide-nya yang di tim A aja, maksudnya kayak biar lebih kelihatan sebenarnya sama aja kan tanda gejalanya. Slide berapa ini? Nah, dari 19 ini nggak usah di fullin deh, Bar. Bukan ini ya. 19 Mat, coba. Ya. Oh, ini peptik. Salah. Hmm. Nah, ini kalau yang aku tuh dia lebih nyeri akutnya tuh di bagian atas, terus ada cara sama demam, bisa jadi ada hipotensi juga. Terus kalau yang kronis di halaman 24 sama ada, tapi lebih ada mualnya, sama ada juga si muntah darahnya atau hematemesisnya kayak tadi bisa jadi ke muntah darah. Pokoknya intinya bedanya aku sama kronis tuh, kalau yang kronis biasanya gejalanya lebih ringan dibandingkan yang akut, tetapi yang akut tuh lebih berlangsungnya tuh lama gitu. Kalau pemeriksaan penunjangnya ya sama semuanya, biasanya pakai serologi. Terus intinya kalau yang di apa di gastritis itu kalau penunjangnya intinya pakai yang kultur yang cairan lambung kayak serologi gitu-gitu nanti, soalnya lebih kelihatan sih inflamasinya tuh gitu itu. Sama kalau yang treatment, kalau yang aku tuh yang akut di halaman di halaman 20, tapi nggak jelas juga itu soalnya. Dia biasanya pakai drainase lambung, terus pakai antibiotik, spektrum luas, dosis tinggi. Intinya karena ini inflamasi bakteri pylorus kan kebanyakannya selain dari autoimun ya pasti harusnya eradikasi eradikasi bakterinya, ilangin bakterinya gitu. Bisa pakai antibiotik. Tapi kalau misalkan yang dia gastritiknya udah yang erosif gitu, dia bisa pakai NSAID COX tuh. Kalau yang di kronis tuh bentar halaman slide hmm, slide 25. Maaf, maaf. Nah, aku tuh kan tadi yang aku tuh kan lebih banyak itu karena yang si bakteri pylori, ya makanya harus pakai antibiotik. Tapi kalau yang kronis itu difokusinnya tuh pada si komplikasinya, karena emang kebanyakan tuh udah terjadi komplikasi yang bukan pada inflamasi dasarnya. Nah, pasien dengan gastritis kronis yang ada anemia perniciosanya bisa pakai suplementasi vitamin B12 secara parental dan jangka panjang. Terus juga sama eradikasi bakteri H. pylorinya, meskipun tidak ada Mycoplasmodium atau limfoma mot dan tenda. Sama pengobatan yang efektifnya itu bisa menggunakan antibiotik atau inhibitor pompa proton yang tadi PPI. Sama biasanya kalau di sini tuh kalau dari Robin tuh kalau pendapat ahli menyatakan bahwa pasien dengan gastritis atrofi kan tadi bisa jadi ya ada gastritis atopi juga yang disertai metaplasiasus tanpa diplasia, sebaiknya menjalani endoskopi pemantauan selama 3 tahun. Eh, intinya pokoknya pakai antibiotiknya yang PPI, sama bisa juga
PP-nya itu diganti sama omeprazol, tapi dosisnya tuh harus sesuai gitu. Yang tadi yang kata Cece 20 miligram gitu. Gitu. Mungkin contohnya kalau yang first line itu bisa pakai selain PPI yang PP yang PPI oh PPI apapun nggak gini gini maaf maaf omeprazolnya tuh boleh diganti sama PPI apapun selama dosisnya benar. Jadi kalau first line itu omeprazol, karisumisin sama amoxicillin. Yang second line itu tetracycline, bismuth, omeprazol sama metronidazol. Kalau third line itu metronidazol, omeprazol, karisumisin sama amoxicillin gitu pokoknya. Begitu. Mungkin ada yang ditambahin juga dari bides atau akbar. Ya pokoknya intinya buat apa sih tata laksananya tuh 1 PPI, 2 antibiotik, udah itu aja sebenarnya biar kalian nggak pusing dan nggak lama juga ya kalau misalkan buat ngafalinnya. Intinya 1 PPI dan 2 antibiotik, udah itu aja. Jadi gimana teman-teman? Ada yang mau tanyain, ada yang mau tambahin lagi? Kalau nggak ada, mau lanjut atau mau sholat dulu, terus balik lagi ke teman-teman maunya gimana? Yuk, maunya gimana guys? Biar nggak terlalu lama juga. Ya udah sholat aja dulu ya 10 menit. Kayaknya kan maghrib juga cuma 3 rakaat, nggak bakalan lama-lama banget. Mungkin 10 menit juga cukup ya. Yang lain gimana? Berarti mau 18.40 lanjutnya. Ya selanjutnya 18.40 nanti balik lagi aja ke sini, gimana pada sih? Gak usah keluar, udah di off cam Off aja. cam aja. Oke, makasih Kasih. guys.
Ini Ini kan tim titiknya 3 siapa pakai yang menjelaskan? Google Doc ya. Aku minta linknya dong, belum punya. Bukannya udah dikirim? Ada di grup tuh. Nah, Ada. Ada di grup deh, bentar coba. Di rechat aja. Boleh tandain aja, guys. Mm. Bentar, kita cari ya. Mana ya kemarin teh? Gdocs. Nih aku tandain. Nah itu udah juga sama Fides. Oke. Share screen. Share. Sekarang. berarti ini aku langsung aja ya. Biar cepet. Ntar aku coba di sana deh. Oh, ya, bisa. Oh, ya. Udah di record belum? Udah teh langsung mulai aja. Jadi selanjutnya di sini ada ulcus pepticus, pepticum atau peptic ulcer. Di mana untuk definisinya dia tuh biasa untuk awamnya itu biasa disebut dengan penyakit tukak lambung atau peptic ulcer disease atau disingkat dengan PUD dan sering dikaitkan dengan infeksi dari H. pylori. Jadi hampir sama kayak gastritis tadi. Dia tuh paling banyak disebabkan oleh bakteri H. pylori atau penggunaan NSAID dengan dosis tinggi atau berkepanjangan. Dan juga ketidakseimbangan pertahanan mukosa dan kekuatan perusak yang akan menyebabkan gastritis kronis juga bertanggung jawabnya. Jadi hampir sama kayak gastritis kronis. Kemudian untuk epidemiologinya, PUD ini umumnya terjadi dan merupakan penyebab seringnya kunjungan dokter di seluruh dunia. Dan PUD menyebabkan lebih dari 3 juta orang dirawat dan 190.000 dirawat di rumah sakit. Ya untuk kasus kematian di Amerika Serikat sendiri itu kasusnya hingga 5.000 kematian per tahun. Kemudian guys boleh di mute dulu. Kemudian resiko seumur hidup untuk mengalami tukak lambung atau peptic ulcer sekitar 10% untuk kasus pada pria dan 4% untuk wanita. Dan untuk negara-negara dengan sumber daya yang baik, infeksi H. pylori ini saat ini jarang terjadi, khususnya di usia lebih dari 10 tahun. Udah sih. Oh ya, ini. Dan untuk usia yang usia 18 dan 30 tahun itu kasusnya itu hingga 10%. Dan untuk lanjut usia atau lebih dari 65 tahun itu kasusnya meningkat itu hingga 50%. Untuk etiologisnya sendiri yang paling banyak itu dia itu ada secara khusus dan juga secara umum. Untuk secara khususnya itu biasanya disebabkan oleh infeksi pylori, H. pylori tadi, itu kasusnya hingga 70% kasus, dan penggunaan NSAID, di mana penggunaan NSAID yang berkepanjangan atau dengan dosis tinggi akan menyebabkan hilangnya prostaglandin lambung, yang dimana fungsi dari prostaglandin itu jika diproduksi atau dihasilkan, dia itu fungsinya untuk perlindungan mukosa lambung. Tapi karena penggunaan ini dia akan menekan dari sistem imun, khususnya prostaglandin, sehingga proteksi atau perlindungan terhadap mukosa lambungnya itu ikut menurun. Jadi mudah untuk mengalami dari peptic ulcer. Kemudian untuk etiologi yang kurang umum, biasanya itu disebabkan oleh hipergastrinemia. Itu biasanya disebutnya sindrom Zollinger-Ellison. Kemudian infeksi virus seperti CMV atau cytomegalovirus, itu dia tuh family atau golongan atau sejenis herpes virus. Kemudian bisa karena kemoterapi atau radiasi. Lalu obstruksi saluran keluar lambung atau gastric outlet obstruction atau disingkatnya GOO. Dia tuh adanya hambatan pada saluran pencernaan dari lambung ke duodenum sehingga ya jadi balik lagi sehingga mencederai dan menyebabkan ulcus pepticum. Kemudian gangguan infiltratif lambung seperti keganasan,
Lalu ada juga karena penyakit Crohn, radang usus kronis atau inflammatory bowel disease. Nah, ini juga bisa disebabkan karena dari infeksi dari H. pylori juga. Nah, boleh kita lagi. Nah, kalau ini hampir sama sih kayak yang tadi, jadi mungkin bisa dibaca aja untuk etiologinya. Udah diringkas di atas tadi. Jadi paling banyak itu disebabkan oleh Helicobacter pylori. Intinya itu paling banyak. Boleh di. Nah, ini juga sama aja sih. Cuman kalau untuk Harrison yang gastrointestinal itu tuh dia infeksinya itu dia paling atas cytomegalovirus, terus di bawahnya baru herpes simplex. Tapi hanya beda urutan aja sih. Oh ya, terus ini untuk ya NSAID-nya juga bisa dibaca. Obat-obatannya apa aja yang bisa menyebabkan bisa menjadi faktor risiko. Boleh di next. Dikecilin boleh. Ini apa nih? Oh ya, untuk struktur dan fungsi yang terganggu, biasanya itu dia dapat terjadi di bagian di mana paling umum itu di saluran gastrointestinal yang terpapar oleh cairan asam lambung, sehingga menyebabkan paling umumnya itu terjadi di atrum, ya yang paling sering terkena itu di bagian atrum atau bagian badinya. Dan 4 kali lebih umum terjadi di duodenum bagian yang proksimal dari lambung. Dan juga peptic ulcer ini terletak dekat batas antara badi dan atrum tadi untuk bagian dari yang terkena yang biasanya. Kemudian cedera peptik akibat asam ini dapat terjadi juga hingga ke esofagus sebagai akibat dari reflux asam lambungnya yang naik ke atas atau biasa disebut karena GERD atau sekresi asam oleh mukosa lambung ektopik. Kemudian cedera peptik di usus halus juga dapat dikaitkan dengan heterotropi lambung termasuk dalam diverticulum macro. Lalu untuk faktor resikonya sendiri biasa karena merokok itu dapat meningkatkan risiko ulkus dan memperlambat penyembuhan, mengurangi respon terhadap terapi dan juga meningkatkan komplikasi ulkus seperti perforasi. Kemudian bisa disebabkan oleh asam chloride karena dia kan asam ya, jadi udah asam jadi makin parah gitu. Lalu iskemia, obat-obatan seperti tadi. Kemudian hipoksia, alkohol, di mana alkohol ini dapat mengiritasi dan mengikis lapisan mukosa lambung. Dan selain itu, alkohol juga dapat meningkatkan asam lambung. Lalu ada juga predisposisi genetik, di mana keluarga derajat pertama untuk pasien ulkus memiliki risiko 3 kali lebih tinggi terkena ulkus pada keturunan. Nah, untuk patogenesis sendiri di sini dibagi atas 2 ya, tadi berdasarkan etiologi. Nah, untuk infeksi H. pylori sendiri dan penggunaan NSAID. Nah, di sini mungkin yang pylori dulu. Jadi, pada individu umumnya itu berkembang dengan latar belakang gastritis kronis. Nah, itu untuk 5-10%-nya itu terinfeksi H. pylori akan mengalami dari tukak lambung atau peptic ulcer ini. Faktor dari hostnya juga sendiri, serta variasi di antara strain H. pylori juga akan berkontribusi terhadap patogenesis untuk terjadinya peptic ulcer. Nah, asam lambung itu kan dia merupakan faktor mendasar dalam patogenesis POD yang umum. Nah, di mana kalau terjadi infeksi dari H. pylori, tadi sebenarnya udah dijelasin ya dari kelompok lain yang bagian gastritis tadi, di mana dari H. pylori ini menyebabkan dia kan banyak ya kemampuan dia ataupun kemampuan untuk menyesuaikan dia jenis pylori ini selain faktor virulensi juga dia mampu beradaptasi dan dia juga tahan terhadap infeksi, tahan terhadap cairan asam yang tinggi. Jadi maupun asam lambungnya itu tinggi, H. pylori ini tetap tahan karena itu udah sifat dari H. pylori ini sendiri. Nah, ketika dia menginfeksi dan terjadi juga respon pertahanan, akan terjadi respon atau terjadinya hiperplasia sel parietal dan akan menyebabkan hiperasiditas atau keasaman dari lambungnya itu juga meningkat. Kemudian akan terjadi respon sekresi yang berlebih. Nah, nanti akan adanya penghambatan mekanisme stimulasi yang tidak memadai dan menyebabkan pelepasan gastrin. Lalu akan terjadi akan memproduksi hormon sel G, di mana hormon diproduksi sel G ini nanti dia kan fungsinya untuk memproduksi HCl ya. Jadi di sini akan meningkat. Jadi keasamannya juga meningkat.
Nah, ini yang akan ditandai dengan banyaknya ulcerasi dari peptik di lambung karena keasamannya itu sangat tinggi. Tidak hanya di bagian lambung, terjadi juga bisa ke duodenum dan juga bahkan ke jejunumnya. Jadi kemarin kata dokter itu kalau udah nyari peptic ulcer dia udah terbagi dari duodenum dan jejunum. Jadi karena keasamannya itu bisa nyebar hingga ke duodenum bahkan jejunumnya. Nah, ini karena disebabkan oleh pelepasan gastrin yang tidak terkendali, bisa juga karena oleh tumor ataupun produksi asam yang sangat banyak. Itu untuk faktor. Lalu untuk faktornya sendiri dalam ulcus pepticum yang karena penggunaan NSAID secara kronis atau berlebih ataupun lama ataupun karena merokok, ini akan mengganggu dari aliran darah mukosa dan juga penyembuhannya. Sehingga penggunaan dari kortikosteroid dosis tinggi ini akan menekan dari sistem sintesis prostaglandin. Kan tadi prostaglandin itu kan untuk mukosanya ya tadi ya, untuk perlindungan juga di ususnya. Nah, ini akan menyebabkan terganggunya penyembuhan dan juga akan menyebabkan ulcus pepticum. Lalu lebih sering terjadi pada individu dengan sirosis alkoholik, penyakit paru obstruktif kronis, gagal ginjal kronis, dan hiperparathyroidisme. Dan dua kondisi terakhir yaitu hiperkalsemia dan juga merangsang produksi gastrin yang meningkat sehingga akan meningkatkan sekresi asam. Mekanismenya nggak ada ya? Udah masukin gambar. Oke, kalau ini untuk gambar dari mikroskopisnya. Nah, untuk gambar A itu yang bagian A yang ini. Nah, jadi dia itu banyak terdapat ya bakteri Helicobacter pylori di mana dia itu berbentuk spiral. Ini menggunakan pewarnaan Wartenstein. Nah, dia itu banyak di sini. Kemudian untuk gambar B ini dia itu neutrofil intraepitel dan laminoproperi. Jadi dapat terlihat gitu neutrofilnya. Jadi banyak agregasi-agregasi sel leukosit. Kemudian untuk C itu dia itu banyaknya agregat dari limfoidnya. Lalu untuk D sendiri dia itu adanya metaplasia usus, jadi pembesaran. Oh ya, jadi untuk kasus ini juga coba ke bawah lagi. Bawah lagi. Nah, kalau gambar ini tuh yang ini tadi sebenarnya udah dijelasin sih yang di atas. Jadi kan ini ada H. pylori-nya, bakteri H. pylori, nanti dia masuk ke mukosa lambung yang normal. Nah, ketika dia menginfeksi, nah ini kan ada asam yang sangat tinggi ya, tapi dia bisa gitu, karena itu salah satu kemampuan dari si H. pylori ini, dia tahan asam. Nah, ini akan terjadi proses akut terlebih dahulu, kemudian akan terjadi proses kronis. Nah, proses kronis ini juga bisa merujuk hingga terjadinya ulcus pepticus ini. Mungkin itu secara singkat. Nah, untuk patofisiologi boleh ke atas lagi. Nah, untuk patofisiologinya H. pylori, dia itu bakteri yang memicu. Kan tadi bakterinya itu memicu respon inflamasi pada pada inang yang akan menyebabkan respon epitel dan juga degenerasi dan juga terjadinya cedera. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan atau terjadinya gastritis, dan biasanya pasien dengan infeksi ini akan mengalami pangastritis. Hal ini akan merusak pelepasan somatostatin antral dan akan menyebabkan peningkatan sekresi dari gastrin. Nah, ini juga ketika terjadi peningkatan sekresi gastrin, ini akan merangsang dari peningkatan produksi asam lambung yang terus meningkat, dan pasien akan mengalami tukak lambung atau peptic ulcer, dan ya bakterinya itu akan spesifik, atau H. pylori ini akan spesifik berada di atrumnya. Kemudian sel parietal pada badan lambung atau badi dari lambung akan lebih proksimal dan masih memiliki kemampuan untuk produksi yang penuh. Dan ini akan mencegah pembentukan dari tukak ulcer di area ini, dan ini tidak terjadi pada semua pasien infeksi ini. Biasanya itu asimptomatik kalau terinfeksi dari H. pylori ini.
tergantung pada virulensi bakterinya atau faktor resiko dari inangnya sendiri, mungkin karena imunitasnya rendah, dan juga ini paling sering tuh kalau faktor virulensi dari H. pylori ini ada CAGA. Dia itu adalah protein virulensi yang dihasilkan oleh H. pylori ini yang sering digunakan oleh atau ya yang kalau kita deteksi mungkin untuk virulensinya mungkin ini ya yang ini. Kemudian ini yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan sel sitokin dan kerusakan mukosa, yaitu tadi virulensi CAGA-nya. Tuh. Boleh dibawa lagi. Kemudian ini obat-obatan NSAID yang dapat menyebabkan peptic ulcer itu merupakan asam lemah atau basa ya, yang saat terkena asam lambung, dan obat tersebut tetap berada di dalam sel epitel sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas sel dan menyebabkan cedera pada sel fisiknya. Kemudian mekanisme utama tukar akibat NSAID-nya ini terjadi penurunan sintesis prostaglandin. NSAID akan menghambat dari enzim COX-1 yang biasanya untuk meningkatkan sintesis prostaglandinnya, tapi ini ditekan ya, sehingga selanjutnya akan menyebabkan sekresi bikarbonat lambung dan pembentukan penghalang lendir dan peningkatan aliran darah mukosa dan percepatan pemulihan dan perbaikan sel epitel setelah cedera atau kematian sel. Dan obat NSAID ini akan membuat mukosa lambungnya itu menjadi lebih rentan terhadap kerusakan asam dan juga asam lambung dan juga pepsin secara keseluruhan, sehingga menyebabkan kerusakan fisiologis yang paling berbahaya, yang dimana diakibatkan oleh penurunan aliran darah lambung dan iskemia ringan yang ditimbulkannya pada mukosa lambung. Jadi ini prosesnya itu nah ini tadi kan udah dijelasinnya di atas. Jadi karena efek endoteliostasis yang di atas, endotelial efek stasis yang menyebabkan iskemia akan menyebabkan dari asamnya itu meningkat. Kemudian ulcer juga, lalu ada proses healing sebenarnya atau penyembuhan baik itu secara spontan, secara fisiologis dari selnya itu sendiri atau karena terapeutik. Kemudian ada juga karena efek epitel, karena ada penipisan dari prostaglandin ya, akan menyebabkan peningkatan sekresi dari HCl, sekresi musin, lalu sekresi HCO3, sekresi. Nah, ini akan meningkatkan keasaman. Jadi ini yang bisa menyebabkan kerusakan atau erosi yang lebih buruk. Kemudian untuk asap rokok sendiri atau kan ada tambahannya tadi asap rokok, alkohol dan kafein, mereka itu akan merusak mekanisme pertahanan mukosa yang akan meningkatkan keretanan mukosa terhadap efek yang merusak, yaitu HCl. Kemudian secara keseluruhan patofisiologis dan perkembangan dari peptic ulcer ini bergantung pada etiologi, tetapi semuanya akan mengarah pada hilangnya atau rusaknya integritas mukosa lambung, sehingga cairan asamnya itu dapat merusak. Sebenarnya awalnya itu bisa usaha perbaikannya seperti gastritis tadi, tapi itu lama kelamaan ya pasti gagal, dan ini juga kan sifatnya udah kronis ya, jadi berarti kayak kerusakannya itu ya bisa udah irreversible gitu. Kemudian di sini tuh ada gambar untuk peptic ulcer yang dimana gambar yang A ini dia itu adalah tampilan endoskopi ulkus antralotipikal yang terkait dengan penggunaan NSAID. Jadi gambarannya itu kayak gitu. Kemudian untuk gambar B ini dia itu tampilan ulkus yang serupa di mana terjadinya perforasi lambung sebagai ya tampak seperti itulah. Kemudian yang gambar C itu di mana ada gambar nekrotik ya atau kerusakan jaringan dari jaringan granulasi yang dilapisi oleh darah, itu ada merah-merahnya. Untuk gambar ya endoskopi dan juga mikroskopisnya. Kemudian untuk anamnesis atau sign and symptomnya, di mana pasti yang pertama itu kita memastikan terlebih dahulu riwayat gastritis sebelumnya, karena kan bisa mendukung dari
karena kan gastritis kronis itu bisa merujuk pada ulkus peptik ini. Kemudian ada riwayat konsumsi NSAID jangka panjang atau dengan dosis yang tinggi, karena tadi menekan dari sistem imun prostaglandinnya. Kemudian ulkus peptikum juga dia itu adalah lesi kronis dan berulang dan sering terjadi pada orang dewasa, setengah baya, hingga lanjut usia tanpa kondisi pencetus yang jelas selain gastritis kronis. Kemudian dibandingkan dengan gastritis akut, gejalanya itu terkait dengan gastritis kronis tidak terlalu parah, tetapi lebih persisten. Gitu. Kemudian pasien itu akan mengeluhkan rasa terbakar dan nyeri di area epigastriumnya. Nyeri perut bagian atas merupakan gejala yang umum dan bisa disertai juga dengan hematimesis, tetapi itu jarang. Kemudian adanya perdarahan yang hebat atau perforasi. Kemudian ada nyeri yang cenderung terjadi 1 hingga 3 jam setelah makan di siang hari dan akan lebih buruk pada malam hari. Kemudian dia akan berkurang lagi dengan alkali atau makanan. Kemudian adanya keluhan mual, muntah, kembung, dan bersendawa. Kemudian pasien juga mungkin akan datang dengan perdarahan GI tract-nya yang bagian atas, kemudian bisa mengalami tinjanya itu hitam pekat, hematimesis, muntah seperti bubuk kopi atau darah merah terang per rektum. Nah, 15% pasien datang itu dengan perdarahan rektal merah terang yang mengalami perdarahan di bagian GI tract atas. Kalau ini, sama aja sih penjelasannya. Mungkin ini rangkuman dari simptomnya. Kemudian ini untuk, bisa dibaca ya. Kemudian perlu diketahui nyeri ulkus duodenum biasanya terjadi 90 menit hingga 30 jam setelah makan dan dapat membangunkan pasien dari tidurnya karena rasa tidak nyaman. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisiknya, presentasi khas pasien dengan tukak lambung adalah nyeri epigastrik yang lebih buruk saat makan. Dan ini sering berkorelasi dengan mual ringan dan juga rasa cepat kenyang, di mana menggambarkan nyeri ini sebagai jenis nyeri yang tajam dan juga terbakar dan biasanya itu tidak menjalar. Kemudian temuan yang paling umum pada pemeriksaan fisik yaitu adanya nyeri epigastrik, itu paling khas, yang dimana berlanjut dia itu untuk waktunya sendiri itu hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum pasien mencari pertolongan medis. Kemudian nyeri dapat dirasakan di bagian kanan garis tengah atau right of the midline pada 20% pasien. Kemudian takikardi juga ada, lalu ortostatis di mana karena dehidrasi sekunder akibat mual atau akibat muntah atau kehilangan darah. Kemudian nyeri perut yang hebat, ini menandakan adanya perforasi dan juga suction splash, terdapat cairan yang menumpuk di lambung, di mana ini menunjukkan adanya obstruksi saluran keluar dari lambung. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan radiografi atau studi barium, di mana ini sering digunakan sebagai tes awal untuk mendeteksi ulkusnya, tapi ini kurang akurat dibanding dengan endoskopi. Nah, untuk selanjutnya ada endoskopi, di mana dia itu metode yang paling sensitif dan spesifik untuk memeriksa saluran pencernaan bagian atasnya. Karena tadi dia kan paling banyak itu terjadi di badi sama atrum ya, kalau untuk ulkus peptikum ini. Jadi mungkin ini lebih spesifik untuk pemeriksaan penunjang endoskopi. Kemudian untuk bisa dilakukan CT scan untuk mendeteksi komplikasi seperti perforasi atau penetrasi dari ulkus. Kemudian untuk diagnosis H. pylorinya sendiri, ini ada pembagian ya. Kita lakukan endoskopi atau biopsi, ada yang invasif dan non-invasif, di mana kita bisa lakukan rapid urease, di mana kita itu secara simpel negatif palsu dengan penggunaan PPI, antibiotik atau senyawa bismuth lainnya baru-baru. Kemudian bisa juga dari histologi, di mana ini untuk sensitivitas dan spesifisitasnya itu 80-90 atau lebih dari 95%, jadi cukup tinggi ya, tapi masih lebih tinggi yang tes urease tadi. Kemudian bisa dikultur, untuk spesifitas dan sensitivitasnya
belum dipastikan karena dia itu memakan waktu yang cukup memakan waktu dan juga dia tuh mahal tergantung dan memungkinkan penentuan kerentanan untuk nanti saat kita melakukan pemberian antibiotik. Kemudian ya udah non-invasifnya bisa serologi, urea blood test dan juga stool antigen. Boleh di next. Nah ini untuk gambar dari hasil pemeriksaan ya. Bisa dilihat. Ini untuk gambar kalau dilakukan endoskopi. Lalu untuk treatmentnya sendiri, nah untuk tujuannya itu, tujuan pengobatan pada peptic ulcer ini biasanya untuk meningkatkan pH lambung dan memungkinkan mukosa lambungnya itu untuk sembuh. Jika hasil biopsi atau tes laboratorium menunjukkan adanya infeksi H. pylori, maka memerlukan pengobatan antibiotik. Nah, untuk antibiotiknya sendiri, boleh. Nah, ini bisa dilakukan triple terapi, di mana bisa diberikan bismut atau metronidazole plus tetracycline atau ranitidine bismut tetracycline plus clarithromycin dan metronidazole. Jadi dikombinasi obatnya. Bisa juga selain triple terapi ada juga quadruple terapi atau empat kombinasi obat. Dosisnya bisa dibaca ya. Ini sama aja. Ini untuk NSAID-nya. Jadi kalau ini bisa dibaca juga ya untuk terapi yang rekomendasi untuk treatment NSAID. Ini juga sama. Boleh di next. Nah ini kalau kasus untuk algoritma ini dia itu untuk dispepsia yang baru terjadi. Jadi ya ini bisa dibaca juga untuk ini. Obatnya sama aja sih. Nah ini biasanya paling sering itu untuk penanganan selanjutnya itu dengan pembedahan atau prosedur Billroth. Nah prosedur Billroth ini ada Billroth 1 dan Billroth 2. Dan dia itu secara definisi dia itu pengangkatan sebagian atau seluruh bagian lambung yang terkena ulkus dan kemudian menghubungkannya kembali dengan usus 12 jari atau duodenum. Tujuan utamanya itu untuk mengurangi produksi asam lambung dan menghilangkan jaringan lambung yang sakit. Nah untuk yang paling seringnya itu biasanya itu gunakan yang Billroth 2, di mana sering dipilih jika ulkusnya itu terletak lebih tinggi di lambung atau jika pasien memiliki risiko yang tinggi mengalami kekambuhan ulkus. Boleh gambarnya. Nah ini untuk Billroth 1, jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Kemudian untuk komplikasi sendiri dari ulkus pepticum ini dia itu adanya perdarahan saluran cerna, bisa juga mengalami perforasi atau obstruksi dari outlet lambung dan juga gejala komplikasi. Nah, ini tuh komplikasi yang sering muncul dengan tukak kronis. Mungkin udah sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya atau mau menambahi. Udah sih nih, tinggal dibaca aja untuk komplikasinya. Udah sih. Mungkin aku ngasih lagi ke ketua ya. Aku izin, kebetulan kan aku juga bikin LI ini sama. Kalau misalnya dari kelompok aku sama sih semuanya, nggak jauh beda sama yang udah dijelasin di Priscil. Kalau misalnya untuk kelompok lain, kalau misalnya ada yang mau nambahin boleh, atau ada yang mau ditanyain. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Kalau udah kita tutup aja, kita akhiri aja tutorial pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa ditanyain pas tutorial. Sebelum menutup tutorialnya, kita baca kafaratul majelis terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih teman-teman. Maaf ya kalau ada Terima kasih.